ud'uni astajib lakum. Ketika berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Berarti semua doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi konsep awalnya doa itu pasti dikabulkan. Kalau Allah tidak menginginkan memberi untuk kita, maka kita akan terhalang untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha'u wallahu sami'un alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal ardu bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam kita. Insya Allah bulan sebelumnya kita membahas tentang hikmah, hikmah doa ya. Nah, kita murojaah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadal ato' ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sika. Janganlah diakhirkannya pemberian atau ditundanya pemberian ma'al ilhah fid du'a mujiban, padahal engkau sudah bersungguh-sungguh dalam berdoa atau meminta, liya'sika membuatmu berputus asa. Wa huwa dumina laka al-ijabah, karena dia menjamin ijabah untukmu, fima yakhtaru laka, atas apa yang Allah pilihkan untukmu, la takhtaru la fima takhtarun nafsika, bukan sesuai apa yang engkau pilihkan. Waqfil waqtil ladzi yuridu, di waktu yang dia inginkan, la fil waqtil ladzi turidu, bukan di waktu yang engkau maui. Janganlah ditundanya pemberian atau pengkabulan doa menyebabkan kita berputus asa, karena Allah menjamin pemberian itu atau ijabah itu sesuai dengan pilihan Allah, bukan sesuai pilihan kita. Di waktu yang Allah tentukan, bukan di waktu yang kita tentukan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini hakikat berdoa. Nanti di hikmah-hikmah belakangan ada hakikat doa lain, ya, bahwa doa itu kalau dalam hikam ini ternyata konsepnya adalah hanya sarana, bukan tujuan, ya. Jadi tujuannya lain, bukan doa. Nah, ini hikmah yang kali ini tentang hakikat dikabulkannya doa. Apa yang bisa kita ambil poin dari hikmah ini? Pertama, doa pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Itu ketika Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, ketika berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Berarti semua doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Loh, kok dikabulkan? Ada yang saya doa ini kok
Tidak dikasih-kasih. Nah ini nanti dijelaskan. Semua doa itu pasti dikabulkan. Jadi konsep awalnya doa itu pasti dikabulkan. Kalau Allah tidak menginginkan memberi ya untuk kita, maka kita akan terhalang untuk berdoa. Kalau sudah sampai berhasil doa, pasti dikasih. Nah, tapi ada doa yang bukan tidak dikabulkan oleh Allah, tapi aslinya kita sendiri yang membatalkan. Jadi kita yang membatalkan, Pak. Bukan Allah tidak ngasih. Apa saja itu? Ada beberapa hadis. Pertama, saat kita mengeluhkan doa kita, mengeluhkan permintaan kita. Nabi SAW beliau bersabda, la istajaba li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Aku sudah berdoa, kata Nabi, setiap orang itu pasti dikabulkan permintaannya selama dia tidak tergesa-gesa. Kalau dia tergesa-gesa lalu mengatakan, saya sudah doa tapi belum dikabulkan, nah, saat itu pula dia membatalkan permintaan. Jadi berarti orang ini sendiri yang membatalkan. Kata Nabi, semua doa pasti dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa lalu terucap mengeluhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah doa tapi enggak dikasih. Pernah kita begitu, Pak? Hah? Gak tahu, wis lalu kok gak dikei. Nah, itu Pak, kenapa kok sampai ucapan itu? Kalau cuma di hati enggak apa-apa. Kalau hadisnya itu yaqulu, ya dia berkata, ya, sampai mengungkapkan pada orang lain. Nah, ya, tapi kalau cuma batin tok aman ya. Jadi macun ya letok ke api, cuma aman. Tapi kalau sampai ngomong ke orang, apa gak efek itu kita ya. Nah itu karena itu kita sedang sedang merendahkan atau sedang meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang kita sendiri membatalkan, ya kan saya tadi pertama mengatakan doa itu pasti dikabulkan, kecuali dibatalkan sendiri oleh kita. Apa saja yang kita tanpa sadar kita cancel itu apa aja? Satu tadi itu tergesa-gesa. Dua, pakaian dan makanannya haram. Jangan salahkan ini Allah. Nabi SAW bersabda, suatu ketika Nabi itu bersabda, ya ayyuhalladzina amanu kulu mit thayyibati ma razaqnakum. Wahai ya orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang Allah rizkikan untuk kalian. Itu ayat Al-Qur'an ya Pak, itu Pak. Lalu Nabi bersabda, "Tsumma dzakara rajul yutilut safar." Ada seorang laki-laki, kata Nabi, ada seorang laki-laki, yutilut safar, dia itu melakukan perjalanan yang jauh. Nah, berarti salah satu penyebab orang doanya makbul itu adalah safar.
Jadi kalau bapak ibu safar perjalanan ke Malang, itu jangan cuma doa Bismillahirrahmanirrahim, nah, tapi itu peluang untuk mendoakan keluarga. Nah, Nabi Ibrahim itu coba Pak, Nabi Ismail itu kan fatherless kalau bahasa sekarang ya, tanpa bapak ya. Meskipun ayahnya ada loh ya, cuman kan tidak ada dalam beliau mulai dari bayi sampai usia 12-15 tahun kan tanpa asuhan seorang ayah. Betul ya? Nabi Ibrahim itu loh, Nabi Ismail. Cuman kenapa kok tumbuh kembangnya bagus? Pertama ibunya bagus ya. Coba ibunya tiap hari manas-manasi, bapakmu itu mari karabia aku balik nang bojo tuwe misalnya gitu ya. Oh itu ya enggak jadi anaknya. Manas-manasi. Salah satunya adalah di capture oleh Al-Quran itu saat Nabi Ibrahim mau meninggalkan anaknya itu. Perjalanan kembali ke Palestina itu di atas gunung itu sambil melihat ke dua orang sosok yang dia cintai, Ibunda Hajar dan Ismail. Itu beliau berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi. Ya Allah, saya meninggalkan keluarga saya di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Ya Allah, jadikan mereka itu orang yang istiqomah menegakkan sholat dan jadikan hati orang-orang itu cenderung kepada mereka. Maksudnya ada di situ tuh orang mau datang ke situ gitu loh maksudnya. Takabul enggak? Kabul. Mekah jadi pusat ketika Zam-Zam. Ibunda Hajar itu Bapak Ibu Safa Marwah nyari apa Pak? Apa? Saya kalau manasik haji sering jadi tebak-tebak. Orang itu Ibunda Hajar itu ke Safa Marwah itu nyari apa? Hah? Cari sopo. Atau siapa Pak? Pato. Dari orang. Bukan dari air. Terlalu skenarionya terlalu plot twistnya itu kurang menarik kalau dari air ketemu air. Skenarionya terlalu slow, terlalu flat biasa aja. Nyari air nemu air. Skenarionya itu beliau itu dalam pikiran beliau sama sekali nggak kepikiran air. Dalam nalar beliau tuh di padang pasir yang kayak begitu tuh nggak di pikiran beliau itu nggak mungkin air. Yang paling masuk akal itu adalah dari orang lewat barangkali nemu. Makanya sampai ke Safa ke Marwah. Kalau nyari air kan ya nyari sumur ya nggak gitu ya. Masuk naik nyari sumur malah ke atas. Nyari orang ke Safa Marwah. Nah itulah rahasianya ya. Kalau beneran nemu orang, ya paling dikasih minum 2 hari 3 hari butuh lagi. Allah kasih lebih dari pada. Nah ini fima yakhtaru minka wala tahtaru minka. Angka. Allah pilihkan sesuai dengan yang Allah mau, bukan yang kamu mau. Ibunda Hajar itu nyarinya orang, Allah tidak kasih orang. Allah kasih air. Karena Allah kasih air di padang pasir saat itu lebih istimewa dari emas. Ya. Air itu sumber daya yang kalau sekarang kan kita biasa saja, paling dibutuhkan. Saat itu jadilah sumur, terkenal bahwa oh sebelah sana ada sumur, datang. Oh sebelah sana ada sumur, orang-orang yang lewat tuh Pak, yang melewati Jazirah Arab itu Mekah itu, oh di sana sumur. Nah, akhirnya
Orang datang barter, Ibunda Hajar jualan air, jadi PDAM datang. Jualan air, dapat makanan, dapat ini. Akhirnya karena di situ ada sumur, jadilah pemukiman, ya orang mau tinggal di situ. Nah, tapi pemegang airnya Ibunda Hajar. Itu. Maka waja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia cenderung kepadanya. Akhirnya jadi betulan. Sampai sekarang jutaan orang cenderung ke Mekah. Itu doanya Nabi Ibrahim, Pak. Nah, berarti rahasianya itu Nabi Ibrahim tidak hadir, waktunya itu tidak banyak untuk anaknya, tapi dalam perjalanan itu beliau berdoa. Maka bapak-bapak kalau lagi bekerja keluar, itu peluang bukan hanya peluang nyari rezeki, peluang untuk doa kita dimakbul, Pak. Keluar kota, doakan. Lanjut hadisnya ya. Yatilus safar as'ata akhbaro, dalam keadaan lelah dan kusut, ya, dalam keadaan kusut dan berdebu. Nah, ini kenapa Nabi menyebut begitu? Itu bukan sekedar hanya begitu saja, itu pesan bahwa orang yang ada dalam keadaan lemah itu dekat doanya, dekat kemakbulan doanya di sisi Allah. Makanya orang wukuf di Arafah itu kan nggak boleh pakai wangi-wangian. Ya. Terus waktu wukuf itu Allah berfirman, "Unduru ibadi ja'uni su'san tu'bad." Lihat hamba-hambaku itu, aku bangga pada mereka. Bangga kenapa, Pak? Kata Allah, mereka datang kepadaku dalam keadaan kusut dan kelelahan. Yang dibanggakan oleh Allah itu bukan parfume warna api, enggak ya. Pakaiannya bagus, enggak. Justru ketika hamba berhasil menunjukkan kelemahannya. Oh, Tat, kalau begitu saya tak kusut-kusut saja. Enggak gitu juga ya. Hikmahnya diambil itu adalah sisi lemah. Orang doa dalam keadaan perasaan lemah itu pendukung nomor 2 mustajabahnya doa. Kedua ya, safar, perasaan lemah. Nomor 3, ya muddu yadaihi ilas sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Nah ya, adab doa atau asbab terkabulnya doa nomor 3 adalah kalau doa itu diangkat tangannya. Lalu berkata, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Nah, ada berdoa berikutnya adalah kalau berdoa menyebut ya Rob. Kenapa tidak menyebut ya ilahi, Pak? Dengan kalau doa ya Rob apa ya ilahi? Hah? Ya Rob. Nah, kenapa ya Rob? Ya Rob itu kaitannya Anda menyebut sifat rububiyah Allah. Allah itu punya sifat uluhiyah. Yang kedua adalah rububiyah. Kalau uluhiyah itu terkait siapa yang kita sembah, yaitu Allah. Makanya la ilaha illallah, ilahi. Tapi kalau ya Rob itu, kalau ya ilahi itu pengakuan siapa yang layak kita sembah. Itu ilahi atau ilahiyah. Kalau rububiyah itu terkait apa kemampuan Allah, apa sifat Allah. Maha kuasa, maha ngasih rezeki, maha menghidupkan, maha melapangkan. Nah, yang kita sentuh itu yang kita sentuh saat doa karena kita itu ada punya kepentingan supaya dikasih rezeki, supaya disembuhkan. Maka yang kita sentuh adalah sifat rububiyah. Ya.
sifat rububiyah Allah. Makanya kita manggilnya ya Rob kalau berdoa. Boleh tak pakai ya ilahi? Ya tidak apa-apa, tapi rotok tidak cocok. Ya. Kalau ilahi itu pernyataan siapa yang layak kita sembah. Kalau ya Rob itu adalah pengakuan terhadap kekuasaan Allah. Tuh, tadi tuh satu perjalanan itu salah satu yang menggampangkan lebih dekat pada makbulnya doa. Sedang perjalanan, sedang apa namanya dalam keadaan lelah, ya. Kemudian mengangkat kedua tangan, doanya memuliakan Allah dengan menyebut asma Allah, ya Rob, ya Rob. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haramun, akan tetapi makanannya haram. Wa masyrabuhu haramun, minumannya juga haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya haram. Fa anna yastajabu lahu, lalu bagaimana doanya bisa dikabulkan? Tadi Pak, orang ini sudah memenuhi syarat terkabulnya doa, tapi pakaiannya haram, ya. Pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Maka dia tanpa sadar membatalkan sendiri doa. Dua, jadi pembatal doa ini bukan ditolak ya, kita yang membatalkan. Karena sekali lagi prinsip doa pasti dikabulkan. Nomor tiga, doa untuk kejahatan dan memutus silaturahim. Nah ini mau panjang, mau kayak apa doanya tidak dikabulkan kalau tujuannya untuk kejahatan. Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atahullah ma sa'ala." Ya, au kafanahu minas su'i mitlahu. Tidak seorang pun yang berdoa kepada Allah kecuali pasti Allah kabulkan. Atau Allah ganti dengan yang lebih baik. Sama kayak Ibunda Hajar tadi. Malam yad'u bi itmin au qati'atir rahim. Selama dia tidak berdoa keburukan atau putusnya silaturahim. Itu Bapak Ibu. Enggak, Tat, saya pernah ada orang dolim ke saya doakan, ya Allah, balas ya Allah, balas ya Allah. Hancurkan ya Allah. Ternyata betul kecelakaan, Tat. Berarti kan dikabulkan. Itu bukan perkara doanya jenengan. Orang yang terzolimi itu tidak perlu minta, rugi kalau minta itu. Pasti dibalas oleh Allah. Jadi seseorang itu dibalas karena kedoliman. Jadi kalau doanya itu memutus silaturahim, misalkan, ya Allah, pisahkan saya sama orang tua saya, ya Allah, tak sabar saya, tak akan, tak dikabulkan. Itu ya. Jadi doa kita batalkan sendiri. Yang kedua, doa Allah ganti dengan yang menurut Allah lebih baik untuk kita. Ya, jadi prinsip doa yang pertama pasti dikabulkan. Yang kedua, ada doa yang kita batalkan sendiri. Tadi macam-macamnya ya Pak, doa yang jelek-jelek, terus tergesa-gesa lalu keperucut ngomong, aduh kok belum dikabulkan. Nah itu ya, itu kayak kita ngeriset dari awal. Terus yang ketiga, pakaian kita haram.
doa yang diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Nabi SAW bersabda, ya, ma'alal ardi muslimun yad'ullaha ta'ala bida'watin. Tidaklah di muka bumi ini ada orang yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa illa atahullahu iya, kecuali Allah pasti kasih. Au sarafanhu minassu mitlaha, atau Allah ganti dengan yang lebih baik. Atau kata dalam hadis Nabi lagi itu ya, atau Allah ganti nanti di akhirat. Jadi dikabulkan atau dijauhkan dari musibah yang setara dengan doanya, atau yang ketiga kata Nabi Allah ganti nanti di akhirat. Berarti kan dikabulkan, Pak, cuman bentuknya beda. Ada yang sesuai permintaan, ada yang tidak sesuai tapi Allah ganti dengan dihilangkannya musibah atau dihilangkannya ujian setara dengan yang kita minta, atau Allah ganti di akhirat. Pertanyaan saya, jangan pilih yang pertama, kedua, atau ketiga. Koyok yang pertama ya Pak, manusiawi. Kriteria doa dikabulkan di kita itu kan yang nomor satu toh, nomor dua ini tidak masuk, nomor tiga ini tidak masuk. Ya, padahal kata Nabi pasti dikabulkan satu di antara tiga. Para sahabat masih nanya, pasti begitu ya Rasul? Pasti begitu. Maka sahabat itu berkata, idan ing kataro, kalau begitu aku akan memperbanyak doa saya. Wis enggak peduli dikabulkan, karena pasti dikabulkan kan Pak? Tadi kata Nabi itu pasti dikabulkan. Pilihannya opsinya tiga itu, dikasih sesuai, atau diganti dengan diangkatnya musibah, atau diganti dengan yang lebih baik di dunia. Yang ketiga nanti Allah tangguhkan, nanti dikasih di akhirat. Berarti kan bagus semua ya kan? Nggak ada yang mundur doanya itu. Berbeda dengan yang tadi pakai pakaian haram, ya memang kita sendiri yang membatalkan. Mendoakan kejelekan, kita sendiri yang membatalkan. Apa tadi satu lagi? Tergesa-gesa, kita sendiri yang membatalkan. Tapi kalau kita sudah tidak melakukan tiga itu, lolos dari tiga yang kita membatalkan itu, maka pasti Bu dikabulkan. Cuman pilihan satu di antara tiga itu. Nah, maka sahabat itu, kalau begitu saya akan banyak-banyak doa saja ya Rasul, karena tidak ada yang tertolak sama sekali. Kata Nabi, Allahu Akbar, Allah punya lebih banyak daripada permintaan. Sampai banyak-banyakkan permintaan, Allah punya rencana lebih banyak buat kita. Nah, itu sahabat tuh ketika digitukan itu Pak, termotivasi itu Pak. Saya berarti tidak akan mikir doa apa, dikabulkan kapan. Pokoknya doa saja, karena setiap setor pasti diterima. Gitu. Setiap setor pasti diterima. Apa tunai, apa nanti dibayar di akhir, pokoknya pasti diterima setoran kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, makanya seperti saya katakan tadi, kalau Allah tidak berkenan membuatnya dengan berdoa, memberi kita bukan dengan cara ditolak, enggak, karena konsep orang berdoa itu pasti diterima, bukan cara dengan ditolak. Caranya apa? Anda tidak akan diberi hidayah untuk berdoa. Makanya Sayyidina Umar itu dawuhnya terkenal, saya tidak pernah khawatir doaku dikabulkan apa tidak. Yang aku khawatirkan aku lupa berdoa. Tapi kalau jangan berhasil doa, nah itu pasti itu. Jadi kemudahan-kemudahan kita yang kita rasakan hari ini, ya itu ya berkat doa kita dulu mungkin ya zaman dulu-dulu doanya yang sifatnya duniawi ya.
pokoknya nambah harta, nambah apa, kan tidak semua dipenuhi. Tapi berwujud hari ini ketenangan batin, ya masa tua kok malah tambah taat ibadah, ya jangan-jangan bukan hanya dari doa kita yang memang ingin jadi orang soleh, tapi doa-doa lain yang belum Allah kasih, Allah kumpulkan jadi kebaikan seperti hari ini. Apalagi nanti di akhirat Pak, nanti di akhirat itu akan banyak orang itu terkaget-kaget menerima kebaikan dari Allah, itu berkat apanya? Berkat doanya yang dulu belum dikabulkan. Saking terkaget-kagetnya itu, orang-orang itu mereka nanti akan meminta kepada Allah, ya Allah kalau begitu kenapa engkau kabulkan semua doa saya kenapa tidak engkau kenapa engkau tidak kabulkan saja semua doa saya di dunia, coba. Dan dengan itu nanti di akhirat itu minta kalau bisa jangan dikabulkan semua doa saya di dunia. Karena saking berkahnya doa balasan doa nanti di akhirat. Tapi itu lebih di akhirat Pak. Kalau di sini ya tetap jaluk pengen tuntas di sini, beres di sini itu di akhirat. Kalau gitu tahu gitu, gak usah dikabulkan semua ya Allah doa saya ya Allah. Itu di akhirat. Ya, pas di sini ya udah tetap jaluk. Jadi Bapak Ibu sekalian itu konsep doa pasti dikabulkan ya. Ada seorang ibu beberapa waktu lalu datang ke saya nangis habis kajian itu ya pas sudah saya tebak ini pasti kalau nggak soal anak soal suami. Ya, ternyata soal anak ya. Anaknya itu beliau cerita kok apa ya Ustaz ya kok sulit gitu disuruh ke barat dia ke timur ya suruh sholat dia angel gimana jawabannya ya, saya mengatakan ibu masih doa nggak dia masih lah Ustaz. Kalau dengan masih diberi hidayah oleh Allah untuk mendoakan anak saya yakin pasti anak itu nanti dikehendaki baik oleh Allah pasti. Tapi kalau jenengan berhenti berdoa, boleh jadi itu jalan dari Allah memang Allah sudah tidak menghendaki baik buat anak kita. Maka jangan putus asa berdoa. Nah, kok enggak terkabul-kabul? Ya kata hikam ini, Allah ngasih sesuai pilihannya, bukan pilihan kita. Allah ngasih di waktu yang Allah tentukan, bukan waktu kita. Maunya kita itu kan doa sekarang langsung besok berubah gitu kan. Maunya kita ya. Maunya kita. Tapi Allah punya skenario lain. Ya, saya sampaikan ke si ibu. Allah punya skenario lain. Mungkin Allah berkehendak ya. Ini kita ambil hikmahnya saja. Mungkin Allah berkehendak ada dosa yang tidak bisa jenengan hapus dengan sholat jenengan. Tapi hanya terhapus dengan bersabar karena ujian-ujian yang jenengan alami. Dan salah satu ujiannya lewat anaknya jenengan. Sehingga orang tua yang diuji kesabarannya oleh anaknya berguguran dosanya. Ya Pak ya, bertambah pahalanya. Untuk si orang tua. Untuk si anak, skenario oleh Allah, orang tua ini akhirnya wafat dengan membawa ujian-ujian yang nanti Allah balaskan untuk beliau. Sedang skenario-nya untuk si anak, lama-kelamaan anak ini tua, menikah, berkeluarga, mulai kepikiran, ya Allah, masa wis umur sakmene sik ngene-ngene ae ya. Akhirnya dia itu mulai belajar agama, mulai belajar sholat di usia tuanya, ya, memperbaiki diri, akhirnya meninggal. Di akhirat orang tuanya kaget, lole kok mlebu surga? Ya. Pas tak tinggal koyo-koyo sik modelan neraka awakmu iki, kok ono nang surga saiki. Lho iya lho Bu, ya. Mosok urip elek terus Bu, ya mari iku aku ya tobat. Tobatnya
si anak ini pasti lewat jalur doanya orang tua. Tapi kan yo kesuwen tadi ya, setelah aku mati loh, itu kan skenario Allah kan beda-beda. Yang penting jangan putus doa. Baik, contoh waktu yang Allah tentukan bukan waktu yang kita minta. Adalah doanya Nabi Musa dalam surah Yunus ayat 88-89. Doanya Nabi Musa begini, Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubuhum fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, itmis ala amwalihim, tenggelamkan hartanya Fir'aun itu ya Allah, wasdud ala qulubihim, dan keraskan hatinya ya Allah, fala yu'minu hatta yarul adzab, dan dia itu tidak beriman sampai bertemu dengan azab. Kalau sudah kena azab, kapopo beriman. Wono doa ini Fir'aun. Doanya siapa? Nabi Musa. Ya Allah, keraskan hatinya, butakan hatinya, tenggelamkan hartanya, dan dia itu sampai dia itu ketemu azab baru dia beriman. Kapan adab terjadi itu, Pak? Kayak bencana alam itu adab, ujian, apa karunia? Ya Pak, bencana alam, tsunami, adab, ujian, apa karunia? Adab itu terjadi di dua keadaan. Adab, Ibu, satu di neraka. Kalau di neraka itu jelas adab, tidak mungkin ujian. Jadi yang diopong sampai kosong terus sabar, ini ujian, tidak bisa ya. Kalau sudah di neraka itu jelas adab. Nomor dua, orang kafir di dunia, ya, sampai dia mati dalam keadaan kafir, itu adab. Nah, kalau tidak masuk dua keadaan itu berarti ujian. Nah, kalau jenengan lolos dari ujian itu berarti karunia. Lolos itu bukan ujiannya selesai, berhasil menyikapi dengan benar, dengan sabar dan ridho. Itu bukan lagi ujian, itu karunia. Cuman kak kuwoco gitu aja. Itu karunia. Kalau sudah berhasil disikapi dengan benar ujian itu dengan ridho, maka itu menjadi karunia. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena status orang itu bukan lagi dapat pahala yang pakai hitung-hitungan. Malaikat tidak sanggup, tidak ngerti cara ngitungnya pahala orang yang diuji lalu sabar. Itu malaikat tidak ketemu hitungannya. Sholat subuh itu ada hitungannya, ya Pak ya. Sedekah ada hitungannya. Tapi kalau orang diuji lalu sabar, malaikat sendiri kabelok-belok. Itu urusan Allah itu, hitungannya. Nah, baik. Doanya Nabi Musa tadi gitu nih Pak. Jadi Rabbana bis ala abwalihim wasdud ala qulubihim. Ya Allah, keraskan hatinya, tenggelamkan fala yu'minu hatta yarul adab, dan dia tidak beriman sampai ketemu adab. Nah, jadi makanya orang kalau sudah diazab itu pasti beriman semua Pak. Nah, jadi Nabi Musa ini ya doanya ya gitu juga ya. Orang kalau sudah kena adab itu pasti beriman. Orang di neraka itu beriman semua enggak? Iya beriman ketika sudah di neraka ya. Gimana enggak beriman harus lihat janji Allah betulan. Berimannya tapi telat ya. Fir'aun juga gitu Pak. Jadi dia ngejar Nabi Musa tenggelam ya, sampai dalam sebuah riwayat itu saking bencinya malaikat itu pas dia tenggelam itu disumpal mulutnya Pak, supaya tidak bersyahadat. Jadi ya itu ya memang dikehendaki dia mati dalam keadaan binasa, dalam keadaan begitu ya.
Nah, itu doanya Nabi Musa. Surah Yunus 88. 89-nya berarti kan tidak ada selisih ayat ya Pak. 88-nya doa. 89-nya qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Qad ujibat da'watukuma. Maka Allah berfirman, telah aku kabulkan permintaan kalian berdua. Coba mintanya di surat 88, dikabulkannya di ayat 89. Berarti cepat toh. Padahal tafsirnya itu adalah antara doa Nabi Musa dengan tenggelamnya Fir'aun itu selisihnya 40 tahun. Berapa tahun? 40. Coba Pak. Nabi Musa, kalimullah, ulul azmi. Doa bukan untuk kepentingan dirinya, bukan ya Allah ganti mobil, bukan itu doanya. Ya Allah, bocor kabeh omahe ya Allah, no rezeki ya Allah kayak nebel atap ya. Bukan doa untuk kepentingan dirinya. Beliau itu mendoakan untuk kepentingan umat Bani Israel yang disiksa terus menerus oleh si Fir'aun ini. Ya. Yang dibunuhi terus anaknya itu oleh Fir'aun ini. Ya. Doa untuk kepentingan umatnya. Yang doa Nabi Musa berapa tahun? 40 tahun. Nah, kita bukan Nabi ya. Adik Nabi ya bukan. Dulure ya Nabi bukan. Sepupunya ya bukan. Tonggone ya bukan. Sing ditungakno ya sing model-model ngono ya Allah. Ini anyar ganti mobil, ganti kelasnya doanya model itu terus ya. Ono jaluk cepet ya. 40 tahun. Jadi ya, rotok pantas lah ada doa yang nyantol 40 tahun gue ya rotok pantas. Nabi Musa. Tapi hikmahnya apa Pak? Ketika ada masa yang sangat lama antara doa dengan dikabulkannya Nabi Musa. Hikmahnya apa Pak? Hikmahnya itu jenengan hari ini kalau baca Al-Quran mulai juz 1 sampai juz 30 itu isinya selalu ada Nabi Musa. Al-Baqarah itu ada. Juz 30 itu amma yatasaalun itu ada. Ada terus disebut-sebut terus oleh Allah. Beliau masuk dalam ranking 5 besar. Ada Rasul diperas lagi yang istimewa karena ujiannya istimewa. Nabi Musa ada juga ulul belas. Sampai Rasulullah SAW sendiri itu malu. Suatu ketika ada seorang sahabat karena Nabi itu sedih karena ditipu oleh orang munafik itu. Munafik itu sering berulah di Madinah itu. Di Mekah beliau dimusuhi, pas di Madinah ya tidak selesai ujian beliau dimusuhi orang munafik. Lihat Nabi itu murung begitu, sahabat itu berkata, ya Rasul besar sekali ujianmu. Nah, lalu oleh Nabi dikoreksi. Jangan begitu. Saya kalau sampai ngomong gitu tuh saya malu sama sepupu saya Musa. Nabi itu melihat ujiannya Nabi Musa, Rasulullah ya. Ujian Nabi Musa itu luar biasa. Di depannya itu Fir'aun, ya. Di belakangnya itu Bani Israel. Kenapa Nabi mengatakan Musa itu lebih besar ujiannya? Habis selesai Fir'aun ada Bani Israel. Yang diselamatkan oleh Nabi, kalau penduduk Madinah itu kan relatif dia bukan orang yang diselamatkan dari ancaman kematian. Kalau Bani Israel itu Pak, bayangkan Pak, sudah ditolong, nggak ada lagi yang bunuh anaknya, ya. Gitu itu ya, mokongnya itu luar biasa. Ditinggal bentar, nyembah sapi, nyembah pedet, ya. Diajak perang, jawabannya kamu dulu yang perang sana, kalau menang baru saya ikut. Gitu, tak coba.
Kan nemen itu kelakuannya itu. Minta makan, sudah minta doakan, dikasih manna wa salwa, kasih minuman dia dari tujuh mata air. Baru beberapa hari, kono mana talio nih boset mangan, mosok mangan iwak ngene tok. Mosok mangan bebek ngono tok. Mana wa salwa itu nih buruk. Ya, lebih enak Pak ya. Jadi ngelorokno hati terus gitu ke Nabi Musa itu Pak. Makanya Nabi itu ketika kasihan engkau ya Rasul, jangan gitu. Musa itu lebih berat ujiannya. 40 tahun. Jadi hikmahnya, coba kalau langsung dikabulkan. Ya mari doa langsung dikabulkan. Tak ada skenario ujian beliau yang panjang. Ya gak ada di Al-Quran nama beliau. Tuh. Oh, jadi maka dengan hikmah ini Bapak Ibu, jadilah seperti sahabat tadi itu. Ketika Nabi menceritakan semua berdoa dikabulkan, ya, sesuai yang diminta, diangkatnya musibah, kecelakaan di masa yang akan datang dibatalkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibalas nanti di akhirat. Maka para sahabat dengan semangat mereka berkata, "Idan nuktir, kalau begitu saya akan doa terus nggak peduli doanya apa, kalau bingung apa mana ya saya tak tunggu, pokoknya doa saja terus karena pasti dikabulkan." Kata Nabi, Allahu Akbar, Allah lebih banyak persediaannya daripada kita. Bud, itu hikmah, penjelasan hikmah yang kita sempat buka kemarin. Sekarang hikmah bulan depan. Syekh Muttallah berkata, ini tidak perlu kita elaborasi, cuma hanya gambaran ya. La yusakkin laka fil wa'di adami wuqu'il mau'ud wa intain zamanahu li alla yakuna dhalika qadham fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Di terakhir kok ada sariroti ini apa? Janganlah membuatmu was-was atau ragu terhadap sebuah janji yang belum datang, berjanji itu ya. Wa in ta'ayyana zamanahu, meskipun menurutmu sudah waktunya datang ya. Janganlah membuatmu was-was atau khawatir terhadap janji Allah yang seharusnya datang menurutmu, li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika, karena dengan begitu akan menurunkan basirahmu, cahaya mata hatimu, wa ikhmatan, dan memadamkan linuri sariratika, cahaya sirmu. Nah, ini berbeda dengan doa tadi. Nah, ini tentang lebih dalam lagi, Pak. Dampak kalau tadi itu yang pertama tadi itu Allah meyakinkan doa pasti dikabulkan. Kalau yang ini, kalau jenengan ragu, maka dampaknya pada suluk Anda akan terhambat ya, tidak akan berjalan dengan baik perjalanan ma'rifatullah kita. Ya, janganlah membuat ragu apa yang sudah dijanjikan Allah, meskipun menurutmu sudah waktunya janji itu datang kepadamu, karena kalau begitu akan memburamkan cahaya mata hati kita dan memadamkan cahaya sir kita. Nah, penjelasannya dikit saja. Ya, ini nanti kita perdalam bulan depan. Bapak Ibu sekalian, kita pernah enggak begini? Sodako ya, biar hidupmu lancar, gitu ya. Sodako biar rezekinya lancar. Oh gitu ya, iya. Mari kita sodako. Terus kok berpetai rezeki, padahal sodako.
Pernah begitu? Hah? Pernah. Sodako biar masalahnya segera beres. Sudah sodako, tidak beres-beres. Kok ini? Cari ini kalau sodako lancar, kalau ini nanti. Katanya kalau sholat malam baca ini, baca sholawat, katanya masalah beres. Kok gak beres-beres? Nah, beliau menyampaikan, jangan membuat, boleh ada perasaan itu boleh, tapi jangan terlalu terbawa ke sana. Kalau sampai terus-terusan begitu, ya tadi itu, kan mesti ini ayatnya kan ngono sih, hadisnya kan muni ini ngono sih. Ya. Tapi kok, apa tuh bahasa guyonannya, hilal kok belum nampak ya, kok belum nampak. Boleh sedih tapi jangan ke bawah. Karena kalau ke bawah ada bahaya yang mengancam lebih dalam lagi buat kita. Apa itu? Basiroh, cahaya mata hati, harta berharga dalam diri kita. Ini basor ya, ini basor mata, ini basiroh. Kalau mata ini cara kerjanya adalah hanya melihat yang dohir. Wong elek yo elek, wong ganteng ya ganteng. Wong yang dimaksud sugih ku ya kayak gini ya sugih. Itu mata basar. Kalau mata hati itu lain lagi. Dia melihat di balik itu. Melihat apa yang tidak tampak. Hikmah. Ya. Oh, ini maksudnya begitu. Nah, jadi itu kerjaan mata hati. Ya. Tsunami Basor melihat Prabowo tuh ya Prabowo. Melihat Zulkifli Hasan ya. Basor Basiroh melihat lain. Ini sudah ada dalam takdir Allah. Itu Basiroh. Basiroh itu Bapak Ibu kehilangan uang. Basor, oh uangku berkurang. Basiroh mengatakan ini sudah ada dalam aturan Allah. Mahal enggak Basiroh itu Pak? Mahal enggak Bu? Mahal. Ya. Anda tidak bisa menghindari dalam hidup ini ada nikmat, ada musibah. Mata kepala itu ya musibah, musibah. Nikmat ya nikmat. Tapi basiroh itu dia sanggup memandang nikmat itu terasa sebagai ujian kadang, atau dan sebaliknya musibah itu basiroh itu sanggup membuat musibah itu terasa sebagai nikmat. Itulah kekayaan basiroh. Mahal. Bulan depan kita perdalam lagi tentang harta yang sangat berharga namanya mata hati ini, basir. Kata beliau, janganlah kalau Allah itu belum segera memberi apa yang dijanjikan. Padahal dirasa-rasa sudah waktunya ini ya Allah, saya dapat dari Engkau. Membuat kita itu putus asa. Karena dampaknya bukan lagi tidak dikasih, tapi basiroh yang harta berharga itu bisa-bisa juga ikut redup. Nah, kalau sudah musibah dohir nggak keluar-kelar, nggak selesai-selesai, batin makin sempit, sudah hidup ini rasanya Masya Allah ya. Maka beliau mengingatkan, kalau ini yang dohir belum selesai, jangan sampai yang di dalam hati harta berharga ini ikutan hilang. Gitu Pak. Gimana cara supaya tidak hilang? Bulan depan, insya Allah kita perdalam hikmah ini. Ya. La yusakinnaka fil wa'di adam yukul mau'ud. Janganlah membuatmu was-was, khawatir terhadap janji
yang Allah berikan yang sudah waktunya datang supaya tidak memadamkan cahaya sirmu. Dan apa itu sir, apa itu basiroh, kita perdalam nanti. Dan tidak memburamkan basiroh pun, saya kira itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup dengan doa? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nufsi sana'an anta kama atnaita ala nafsik. La ilaha illallah rabbul arbab musabbibul asbab wa yaqadil hajat. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna ala dzikrika syukrika husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.